Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya la ihsanih wa syukruna wa la taufiqi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih. Ma ba'd. Thalabat thalibat KMI kelas 11 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa menyambung kembali pelajaran kita di mapel yang sangat penting ini, Kitab Tauhid ya. Dan sekarang kita sudah sampai bab ke-7 ya. Langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullahu taala babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Ya. Minan nahi amma la yajuzu minha. Bab tentang dalil-dalil ya, yang datang tentang perkara-perkara yang dilarang, yang tidak boleh, yang tidak syar'i dari ruqyah dan juga tamimah. Ruqa itu jamak, mufradnya ruqyah. Nanti ada ruqyah yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Nah, yang dilarang di sini adalah yang tidak syar'i. Dan juga tamimah. Apa itu tamimah? Insya Allah akan ada penjelasan secara khusus berikutnya. Nah, keterkaitan kenapa bab ini dibawakan di dalam kitab Tauhid. Annahu istimrarun fi dzikril asya'i allati tukhillu bi aqidatit tauhid minar ruqa wat tamaim asyirkiyah. Bahwa ini bab ini merupakan sambungan, kelanjutan ya, dalam bab-bab yang menyebutkan, yang berisi tentang perkara-perkara yang merusak akidah tauhid ya, dari ruqyah maupun tamimah yang itu ya, mengandung kesyirikan. Nah, dalilnya ya, yang pertama ada 4 kalau tidak salah ya, hadits ya, dan juga perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nanti. Fi sahihi an Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, di dalam sahih, fi sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, ya, dari sahabat Abu Bashir al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ya, huwa sahabiyun syahida ghazwatal Khandaq wa mata ba'da sittin. Ya, beliau adalah sahabi yang terkenal ya, Abu Bashir al-Ansari. Beliau ikut perang Khandaq dan meninggalnya sekitaran tahun 60, setelah tahun 60 Hijriah. Nah, bahwa annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa dahulu beliau pernah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di beberapa safar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa arsala rasulan, ya, disebutkan oleh sebagian ulama safar Rasul yang dimaksud dalam kisah beliau ini adalah ketika Rasul mau berperang ya. Namun dalam sebagian yang lain ada yang menyebutkan bahwa ini ya safar Rasul ke tempat lain untuk berdakwah dan sebagainya. Nah, al-muhim ya, beliau pernah menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam di beberapa safarnya Rasul. Nah, ketika dalam keadaan Rasul sedang safar itu, fa arsala rasulan. Rasul menyempatkan untuk mengutus ya, utusan. Jadi, ketika Rasul safar ini, Rasul menyempatkan untuk mengirim utusan ya. Apa perintah Rasul kepada utusannya itu? Ya, ini an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun illa quti'at. Perintahnya Rasul kepada utusan ya, di beberapa safarnya Rasul itu adalah an la yabqayanna, agar tidak membiarkan satupun fi raqabati ba'irin ya, di leher-leher binatang ternak, leher unta, qiladatun itu ya ma yu'allaku fi raqabatil ba'ir wa ghairi. Itu loh, tali yang dikalungkan di leher unta atau yang semisal ya. Nah, tapi dari watar itu wahidu autaril qaus ya, satu senar ataupun itu tali busur panah. Panah itu kan begini, terus ada talinya ya. Nah, talinya itu namanya watar ya. Au qiladatun illa quti'at, atau qiladah kecuali harus dipotong ya. Ini penyebutan qiladah yang kedua ini syakkun minar rawi ya, kata Syekh Fauzan ya. Keraguan dari rawi, halil qiladatu muqayyadatun bi kauniha min watarin au mutlaqatun minal watari wa ghairiha. Apakah tali yang melingkar di hewan tadi itu harus dari watar ataupun yang selainnya ya.
Nah, karena begini, ya, ada sedikit ya, kisahnya bahwasanya memang di zaman jahiliyah, ya, di saat itu manusia terbiasa memakai tali bekas busur panah untuk dijadikan jimat, begitu. Jimat untuk apa ya? Dikalungkan ke leher unta mereka supaya tidak kena ain atau yang semisal. Ya. Jadi kalau ada panah udah dipakai lama begitu, nah tali panahnya itu diambil untuk seperti jimat itu. Itu berlaku kebiasaan di jahiliyah dulu demikian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah ini ya, Rasul memerintahkan jangan sampai ada tali jimat yang digantungkan di leher unta atau binatang ternak seperti itu. Kalau ada, putus. Ya. Rasul merintahkannya begitu. Nah, paham ya? Kita baca makna global hadis ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atha fi ba'di asfarihi, bahwa Rasul mengutus di sebagian beberapa safar beliau, man yunadi fin nasi bi izalatil qala'id, ya, allati fi riqabil ibil allati yuradu biha daf'ul aini wa daf'ul afat. Bahwa Rasul mengirim utusan yang menyeru manusia untuk menghilangkan gantungan-gantungan yang ada di leher-leher unta, ya, yang bertujuan untuk menolak penyakit ain atau menolak bala, ya. Li'anna dzalika minasyirkil ladzi tajibu izalatuhu, karena perbuatan seperti itu termasuk kesyirikan yang wajib untuk dihilangkan. Jadi Rasul melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, ya, dengan menghilangkan apa? Nah, tali tersebut, ya. Memerintahkan untuk menghilangkan tali-tali tersebut. Keterkaitan hadis ini dengan bab min haitsu innahu yadullu ala anna taqlidal ibili wa nahwihal autara wa ma fi ma'naha lidaf'il afati haramun wa syirkun. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa menggantung, ya, mengalungkan kepada unta atau semisalnya dari tali bekas busur panah, ya, atau yang semisal untuk mencegah penyakit ini haram dan kesyirikan ini, ya, tidak boleh seperti ini karena itu termasuk menggantungkan tamimah yang diharamkan. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, ana ta'liqal autari lidaf'il afati fi hukmit tamaimi fit tahrim. Ya, tunggu dulu. Ya, bahwa menggantungkan tali bekas busur panah seperti ini untuk mencegah penyakit ini termasuk hukumnya tamimah yang diharamkan. Ya. Lalu yang kedua, izalatul munkar, ya, harusnya untuk menghilangkan kemunkaran. Nah, ya. Lalu yang ketiga, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum, ya, menyampaikan kepada manusia untuk apa? Memelihara, menjaga akidahnya. Dan Nabi SAW saat itu adalah pimpinan, ya, pimpinan negara dan pimpinan umat Islam, ya, tentunya mencegah umat Islam untuk jatuh dalam kesyirikan. Dan seperti itu pula ya yang terjadi di Arab Saudi, ya, ketika dulu memang sebelum masanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Pangeran, ya, Muhammad bin Saud itu sempat, ya, terjadi apa namanya kuburan-kuburan ditinggikan dan sebagainya. Setelah beliau memimpin, Muhammad bin Saud memimpin, ya, dihapus itu. Nah, ini, ya, kewenangan dari penguasa. Tapi kemudian, ya, yang berikutnya, wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Ya. Sungguhnya ruqa, tamimah, tiwalah ini syirik. Riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Sayati syarhu mufradatil hadits fi kalamil musannif rahimahullah. Akan datang pembahasannya sebentar lagi setelah ini. Makna global dari hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru anna istimala hadhihi al-asya' li qasdi daf'il madar wa jalbil masalih min 'indi ghairillahi syirkun billahi. Ya, bahwa memakai perkara-perkara seperti ini dengan tujuan untuk menolak bahaya dan mendatangkan maslahat, ya, dari sisi selain Allah, maka ini kesyirikan pada Allah.
li'annahu la yamliku daf'ad dzurr wa jalbal khairi illa Allah subhanahu. Karena tidak ada yang mampu untuk menolak bahaya atau mendatangkan manfaat kecuali Allah. Wa hadzal khabaru ma'nahu nahyu an hadzal fi'l. Dan khabar dari Nabi ini, pengabaran ini maknanya larangan dari perbuatan ini. Keterkaitan hadis dengan bab anna fihi bayana anna istimala hadhihi al-asya'il madhkurah syirkun yukhillu bit tauhid. Bahwa memakai ruqyah yang tidak syar'i, memakai tamimah, memakai tiwalah, ini kesyirikan. Ya. Nah, yang merusak tauhid. Faedah yang pertama, al-hathu ala siyanatil aqidati amma yukhillu biha wa in kana yata'atahu katsirun minan nas. Ya. Ada anjuran untuk menjaga tauhid. Ya, menjaga tauhid dari perkara yang merusaknya. Dan ya, di dalam hadis ini ada penjelasan bahwa siapa yang memakai perkara-perkara yang disebut ini, ya, nah, ini merusak tauhid. Ya, maka di sini ada anjuran untuk menjaga akidah, melindungi akidah dari perkara yang merusak tauhid itu, walaupun perkara itu banyak dilakukan oleh manusia. Ya. Lalu yang kedua, tahrim istimali hadhil asya'il madhkurati fi, pengharaman pemakaian perkara-perkara yang disebut ini. Ya. Nanti apa itu tamaim, tiwalah, ini akan kita bahas setelahnya. Anna hadhi thalath al-madhkurata syirkun min ghairi istithna, bahwa tiga perkara ini, ruqyah yang tidak syar'i, ya, kemudian tamimah, kemudian tiwalah ini kesyirikan tanpa pengecualian. Ya, insyaallah akan saya bahas berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.